Hai kak, kita lanjut lagi yang Ye dulu ya. Gas bro. Tiba-tiba, niat pedang Void Ring meledak keluar dari dalam Yang Ye dan langsung meledakkan pria berjubah hitam itu. Setelah dia menggunakan pedang Void Ring-nya untuk meledakkan pria berjubah hitam itu, Yang Ye membalik telapak tangannya dan memadatkan pedang dalam genggamannya. Selanjutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang menusuk dada pria berjubah hitam itu. Namun, pedangnya tidak dapat menembus karena pusaran hitam mulai berputar di depan dada pria berjubah hitam itu, dan itu menghalangi pedang Yang Ye. Void niat pedang peringkat sungguh langka setelah dia mengucapkan kata-kata itu, pusaran energi hitam berputar dan meledakkan Yang Ye terbang. Namun, Yang Ye tiba-tiba menghilang di tempat, dan dia berada di belakang pria berjubah hitam itu ketika dia muncul sekali lagi. Sinar cahaya dingin melintas saat belati menusuk ke arah tengkuk pria berjubah hitam itu. Pada saat yang sama Yang Ye muncul di belakang pria berjubah hitam itu, pria berjubah hitam itu mulai berbalik, tetapi pergantian peristiwa yang tak terduga terjadi. Bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang pria berjubah hitam itu, dan kemudian belati lain menusuk ke arah tengkuknya. Sementara itu, belati Yang Ye bergerak menuju tenggorokan pria berjubah hitam itu. Bayangan hitam itu adalah Yu Ying, tentu saja. Sosok pria berjubah hitam itu sedikit menegang. Jelas, dia tidak mengharapkan Yang Ye mendapat bantuan, dan itu sebenarnya serangan misterius. Dia akan membalas ketika dua gelombang kekuatan tak terlihat tiba-tiba menekannya, menyebabkan dia melambat sejenak. Tepat pada saat itulah dua belati bertabrakan dengan tenggorokan dan tengkuknya. Namun, ekspresi Yang Ye berubah drastis karena pria berjubah hitam di hadapannya sebenarnya hanyalah bayangan. Kotoran teriak Yang Ye di dalam hatinya saat dia menyadarinya. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba merasakan kekuatan besar datang dari belakangnya. Untungnya, dia segera mengaktifkan kubus dimensi pada saat kritis, jadi itu membantunya menghalangi sebagian besar kekuatan. Meski begitu, dia masih terlempar sekitar 3 km dan meludahkan beberapa suap darah. Yang Ye menyeka darah di sudut mulutnya, dan dia menatap kubus dimensi yang telah menyelimuti dirinya. Muridnya sedikit menyempit saat melihatnya karena retakan yang tak terhitung jumlahnya benar-benar muncul di atasnya sekarang. Niat pedang Void Ring, maksud pembantaian kuasa Void Ring, hukum kecepatan, dan hukum kegelapan. Pria berjubah hitam itu berkata, tidak heran kamu bisa merusak rencana kami berkali-kali. Tak perlu dikatakan, Anda cukup mengejutkan saya. Namun, hanya itu saja. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Segera setelah dia selesai berbicara, untaian energi hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari dalam dirinya, dan mereka langsung menghapus langit dan menyelimuti segala sesuatu dalam area seluas hampir 5.000 km. Sesaat hening terjadi. Ledakan besar tiba-tiba bergema dari dalam energi hitam, dan kemudian mereka mulai meledak dengan hebat. Tidak lama kemudian, semua energi hitam meledak berkeping-keping, dan dunia bergetar sebelum ledakan. Waktu yang lama berlalu sebelum semua energi hitam tersebar, tetapi hanya satu orang yang tersisa di sini, dan itu adalah Yang Ye. Pria berjubah hitam itu pergi. Yang Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ada titik hitam lebih dari 5.000 km jauhnya, dan ada gumpalan ejekan di sudut mulut Yang Ye saat dia berkata, aku belum pernah melihat seseorang yang begitu bodoh. Dia tahu aku telah memahami hukum kegelapan, namun dia masih menggunakan kegelapan untuk menyerangku. Serangan itu sebelumnya sangat hebat, dan setidaknya itu adalah teknik peringkat surgawi tingkat rendah. Akankah teknik peringkat surgawi tingkat rendah yang dilakukan oleh orang suci menjadi lemah? Sayangnya, dia telah mengeksekusi teknik yang dibentuk dari energi atribut gelap. Jadi, Yang Ye yang memahami hukum kegelapan tidak hanya kebal terhadap energi seperti itu, dia bahkan bisa mengendalikan semuanya. Dia secara langsung mengendalikan energi atribut gelap barusan, dan dia membuatnya meledak. Itu tidak hanya melukai Sein berjubah hitam, itu bahkan menyebabkan Sein berjubah hitam menderita serangan balik. Yang Ye bermaksud memanfaatkan kesempatan untuk menindaklanjuti dengan serangan lain, tetapi Sein berjubah hitam itu segera melarikan diri. Namun, Yang Ye sama sekali tidak meremehkan Sein berjubah hitam. Jika orang itu tidak menggunakan teknik yang dibentuk dari energi atribut gelap barusan, bahkan jika Yang Ye mampu menolaknya, kubus dimensi akan dihancurkan. Lagi pula, serangan Sein berjubah hitam sebelumnya telah mampu merusak Dimension Cube, dan itu cukup untuk membuktikan betapa mengerikan kekuatannya.
Yang Ye juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Karena kedatangan orang suci berjubah hitam membuktikan bahwa dia sekarang berada dalam pandangan orang yang menarik tali dalam serangan Welkin Wolf Mountain Rank di Ocean of Cloud Academy, dan mereka bahkan bertindak melawannya. Jadi, dia harus lebih berhati-hati. Yang Ye tetap di tempat untuk sementara waktu, dan kemudian dia mulai bergegas ke arah sekolah pedang. Kali ini, dia tidak terbang di langit dan melakukan perjalanan di darat. Bahkan jika dia bisa menyembunyikan auranya dengan domain pedang, dia adalah target bergerak yang sangat besar saat dia melakukan perjalanan di udara, dan itu sangat mudah baginya untuk ditemukan. Sebaliknya, ada banyak hal yang harus disembunyikan di tanah, jadi orang suci pun tidak akan bisa mendeteksinya. Demi menghemat waktu, Yang Ye memanfaatkan hukum kecepatan di sepanjang jalan. Itu secara alami menghabiskan sejumlah besar energi yang dalam, tetapi dia memiliki Snowy bersamanya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang itu sama sekali. Energi yang dalam melonjak dengan cepat dan tak henti-hentinya ke dalam dirinya sepanjang jalan, dan itu memungkinkan energinya yang dalam tidak pernah menunjukkan tanda-tanda mengering. Sama seperti itu, sebuah perjalanan yang membutuhkan beberapa hari perjalanan telah diselesaikan dalam waktu kurang dari sehari. Yang Ye tidak langsung memasuki puncak pedang kuno begitu dia tiba di luarnya, dan dia menyembunyikan dirinya sebagai gantinya. Karena sekolah pedang telah mengaktifkan formasi besarnya, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan cepat di langit di sekitarnya. Pada saat ini, seluruh gunung diselimuti oleh cahaya pedang. Selain itu, Yang Ye merasakan setidaknya 6 aura yang tangguh dan tidak jelas di langit di atas puncak pedang kuno. Jelas, mereka adalah orang suci dari klan Piton yang datang ke sini untuk menghentikan orang suci dari sekolah pedang kuno pergi. Yang Ye merenung dalam-dalam untuk waktu yang lama saat dia menatap gunung yang diselimuti cahaya pedang, dan kemudian sosoknya melintas dan berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arahnya. Yang Ye mengira akan diserang oleh orang suci dari klan Piton, tapi ternyata tidak. Dia baru saja tiba di depan penghalang cahaya ketika Daois Gu muncul di depannya. Yang Ye hendak berbicara ketika Daois Gu melambaikan tangan kanannya, dan kemudian seberkas cahaya menyelimuti Yang Ye sebelum keduanya lenyap di tempat. The Sword Hall. Jian Wuchen duduk di kursi tuan rumah, dan 6 pria tua lainnya berada di sisinya. Daois Gu ada di antara mereka. 7 orang suci. Jian Wuchen menatap Yang Ye dan berbicara dengan tiba-tiba, apakah Dantian Waner benar-benar hancur? Yang Ye mengangguk. Mata Jian Wuchen sedikit menyipit sementara cahaya dingin berkedip di dalamnya. Jika aku tidak salah, maka Zhu Yuan dari Dao Order seharusnya berada di kota. Dengan kata lain, dia hanya diam saja, kan? Yang Ye mengangguk lagi, itu karena aku. Jian Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia akan melakukan hal yang sama bahkan jika itu bukan untukmu. Permusuhan antara sekolah pedang kita dan Ordo Dao terlalu kuno dan dalam. Praktis tidak mungkin untuk berdamai. Kami hanya bergabung kali ini karena Sky Divine Hall. Tidak peduli bagaimana kita bertarung di selatan, kita tidak akan bertarung sampai mati. Tapi karena aula surgawi telah datang, maka itu pasti bermaksud untuk mengganggu kepentingan kita. Jadi, kami memilih untuk bergabung sekarang. Situasinya sangat serius. Yang Ye berbicara dengan sungguh-sungguh, kota lautan awan dalam bahaya. Jian Wuchen mengangguk, aku mengerti, tapi sekolah pedang kita tidak berdaya untuk membantu sekarang. Yang Ye menjawab, senior, kamu harus sadar bahwa setelah Ocean of Cloud City dihancurkan, maka kami akan menjadi yang berikutnya dalam daftar. Pada saat itu, kita tidak akan bisa menghentikan mereka. Jangan khawatir. Sementara itu, seorang lelaki tua berjubah hijau di sisi Jian Wuchen berkata, mereka akan berani menghancurkan Ocean of Cloud Academy, tapi mereka tidak akan berani menghancurkan sekolah pedang kita. Yang Ye bingung, mengapa? Karena leluhur pendiri kita masih hidup. Daois Gu melanjutkan, sementara leluhur pendiri tidak bisa turun ke dunia ini, tidak ada kekuatan di seluruh prefektur yang berani menghancurkan sekolah pedang kita saat dia masih hidup. Tentu saja, leluhur pendiri harus membayar harga untuk turun ke dunia ini. Yang Ye terdiam beberapa lama sebelum dia melirik mereka, maafkan aku karena jujur, tapi apakah kalian semua benar-benar berniat untuk mempercayakan kelangsungan hidup sekolah pedang kita pada leluhur pendiri? Bagaimana jika mereka memiliki cara untuk menghadapinya? Apa yang akan kita lakukan? Ekspresi mereka sedikit berubah setelah mendengarnya,
dan mereka merasa itu masuk akal ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati. Keheningan yang cukup lama terjadi sebelum Jian Wuchen berbicara dengan sungguh-sungguh. Aku mengerti apa yang ingin kamu katakan, tapi jujur saja, sekolah pedang kita tidak berdaya untuk melakukan apapun saat ini. Kami semua dicegah untuk pergi, dan praktis semua elit sekolah pedang kami telah menuju ke Ocean of Cloud City. Kami tidak memiliki pakar lagi untuk disediakan. Yang Ye menunjuk dirinya sendiri dan berkata, kamu punya aku. Semuanya tercengang dengan ini. Yang Ye berkata, sejujurnya, saya ingin mencobanya. Mengapa Jian Wuchen bingung? Jangan bilang kalau kamu memiliki keterikatan yang kuat dengan Ocean of Cloud Academy. Yang Ye secara alami tidak akan memberitahu mereka bahwa dia ingin bertindak melawan Sky Divine Hall. Yang Ye menjawab, ini belum sampai pada titik di mana kita harus putus asa. Jadi, saya pikir kita harus bisa mencoba dan bertarung. Jika kita bisa menyelamatkan Ocean of Cloud Academy, bukankah itu hal yang baik untuk kita? Selama Akademi Lautan Awan tetap ada, kita tidak perlu terlibat konflik langsung dengan klan Serigala Welkin, klan Piton, klan Kerabaja, dan Aula Dewa Langit. Itulah mengapa kami memilih untuk mendukung Akademi. Jian Wuchen menatap Yang Ye dan berkata, jadi, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Kelangsungan hidup Akademi Ocean of Cloud adalah hal yang sangat baik bagi kami. Namun, bisakah Anda membalikkan situasi? Saya ingin mencobanya. Yang Ye berbicara dengan sungguh-sungguh, tapi saya butuh bantuan sekte. Orang tua berjubah hijau di sisi Jian Wuchen berkata, membantu Anda bukanlah masalah besar. Tapi saya menolak untuk percaya bahwa Anda dapat membalikkan situasi. Yang Ye mengambil langkah maju, dan kemudian niat pedang Void Ring melonjak dan langsung menutupi aula. Batalkan niat pedang peringkat. Ekspresi wajah setiap orang suci di sini berubah secara drastis setelah menyaksikan pemandangan ini, dan ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Yang Ye berkata, senior, Anda harus bisa mempercayai saya sekarang, kan? Jian Wuchen menatap Yang Ye dan berbicara dengan suara yang sedikit gemetar, kapan kamu memahaminya? Belum lama ini Yang Ye berkata, senior, Ocean of Cloud City tidak punya banyak waktu tersisa. Saya memiliki beberapa kartu truf lain selain niat pedang Void Ring, dan itulah mengapa saya berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, itu masih belum cukup. Jadi, saya bergegas kembali ke sini untuk mencari bantuan dari sekte itu. Jian Wuchen bertanya, kamu punya kartu truf lain? Yang Ye mengangguk, tentu saja. Mereka bertukar pandang, dan beberapa waktu berlalu sebelum Jian Wuchen bertanya dengan sungguh-sungguh, bantuan apa yang kamu butuhkan? Saya butuh peralatan. Yang Ye menatap mata Jian Wuchen, aku membutuhkan peralatan terbaik yang dimiliki sekolah pedang kita. Sudut mulut mereka bergerak-gerak saat mendengarnya. Keheningan yang lama terjadi sebelum seorang lelaki tua tiba-tiba berkata, Yang Ye, kamu adalah harapan masa depan sekolah pedang kami. Jadi tidak masalah untuk memberimu beberapa peralatan, namun, Anda menginginkan yang terbaik, dan itu. Saya akan menghadapi orang suci kali ini. Yang Ye menatap mata orang tua itu, jika saya tidak memiliki peralatan yang bagus, maka Anda semua mungkin harus menguburkan saya suatu hari nanti. Tapi orang tua itu sedikit ragu-ragu. Karena belum lagi dia, bahkan yang lain akan sangat enggan untuk memberikan harta terbaik yang dimiliki sekte itu. Yang Ye tiba-tiba berkata, mengapa kita tidak melakukan ini? Anggap saja itu seperti meminjamkannya kepada saya, dan saya akan mengembalikannya setelah saya selesai menggunakannya. Baik. Meminjamkannya padamu. Mereka sangat terkejut, dan kemudian salah satu dari orang tua itu berkata, tidak akan menjadi masalah jika kami hanya meminjamkannya kepada Anda. Bagaimanapun, Anda juga salah satu dari kami. Lagi pula, kau adalah masa depan sekolah pedang kami. Sementara itu, lelaki tua berjubah hijau itu melirik Yang Ye dan berbicara dengan ragu. Tapi kamu tidak akan menolak untuk mengembalikan mereka. Yang Ye berbicara dengan nada tidak senang saat mendengar ini, senior, apa yang kamu katakan? Apakah saya seseorang seperti itu? Apakah saya senior? Sejujurnya, kamu bisa menghinaku, tapi kamu tidak boleh mencoba menghina karakterku. Wajah dan leher Yang Ye memerah saat dia memelototi orang tua itu dengan marah. Dan sepertinya dia akan maju dan menantang pria tua itu untuk bertempur. Wajah lelaki tua yang meragukan Yang Ye itu tidak bisa membantu tetapi berkedut, mengapa kamu menjadi begitu gelisah?
nak saya tidak mengatakan bahwa Anda adalah orang seperti itu. Yang Ye berbicara dengan tegas dengan nada yang tak terbantahkan, aku benar-benar tidak seperti itu. Baik-baik kami tahu Anda tidak sementara itu, Jian Wuchen berkata, jangan salahkan Elder Hu untuk itu. Dia bertanggung jawab atas perbendaharaan sekolah pedang, jadi harta itu bahkan lebih penting daripada nyawanya baginya. Sebenarnya, seseorang harus memberikan jasa dan kontribusinya yang besar pada sekolah pedang untuk mendapatkan salah satu dari harta karun itu. Tetapi situasinya saat ini berbeda, jadi kami dapat meminjamkannya kepada Anda untuk saat ini. Yang Ye buru-buru berkata, saya pasti akan menyerahkan hidup saya untuk sekte. Mereka semua mengangguk puas saat melihat sikap Yang Ye terhadap masalah ini. Bahkan Penatua Hu yang meragukan Yang Ye sebelumnya mengangguk sedikit. Saat ini, dan Tian Luaner telah dihancurkan, jadi Yang Ye adalah harapan masa depan sekolah pedang kuno. Jadi, ketika mereka melihat Yang Ye bertindak begitu setia terhadap sekolah pedang, kesan mereka terhadap Yang Ye telah meningkat pesat. Hanya Taois Gu yang mengerutkan bibirnya. Dia tahu Yang Ye jauh lebih baik daripada yang lain, dan dia tahu bahwa sementara Yang Ye benar-benar menepati janjinya di banyak kesempatan, ada banyak kesempatan ketika Yang Ye benar-benar orang yang tidak tahu malu. Tentu saja, dia sama sekali tidak akan membuatnya menjadi perhatian orang lain. Dia adalah Tuan Yang Ye. Jika dia tidak melindungi Yang Ye, lalu siapa yang akan melakukannya? Tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk tiba di sebuah paviliun yang disebut Paviliun Harta Karun Pedang sementara di bawah pimpinan Penatua Hu dan Taois Gu. Paviliun memiliki 4 tingkat, dan mereka langsung pergi ke 4 teh. Ada 5 pilar cahaya masing-masing di tengah dan 4 sudut level, dan ada sesuatu yang bergerak di dalam pilar cahaya ini. Yang Ye tampak tersentuh karena semua yang ada di lantai ini setidaknya berada di peringkat surgawi. Penatua Hu ragu sejenak sebelum berkata, nak, semua harta ini telah dikumpulkan selama bertahun-tahun oleh sekte kami. Hati-hati dan jangan memanjakan mereka. Sudut mata Yang Ye bergerak-gerak. Kakek tua ini benar-benar tidak mau membiarkan mereka pergi dari pandangannya. Saudara Hu, berhentilah menjadi ragu-ragu. Cepat keluarkan. Ocean of Cloud Academy tidak punya banyak waktu tersisa. Taois Gu sedikit tidak senang. Elder Hu mengangguk sedikit, dan dia berhenti ragu-ragu. Dia melambaikan tangan kanannya, dan pilar cahaya di kejauhan lenyap sebelum armor hitam muncul di depan mereka. Armor itu cukup istimewa karena sebenarnya terbuat dari pedang halus. Pedang itu sangat kecil seperti jarum, dan baju besi itu dibuat dari setidaknya 10.000 jarum pedang. Itu disebut pedang armor, dan itu disempurnakan dari batu kecemerlangan gelap peringkat Sein peringkat tinggi. Selain itu menyatu dengan Divine Rank Endless Dew dan Mithril Misterius yang dikumpulkan dari luar angkasa. Jadi, itu di tingkat rendah dari peringkat surgawi. Ia memiliki kemampuan menyerang dan bertahan. Penatua Hu menjentikkan jarinya saat dia berbicara, dan baju besi itu langsung memasuki tubuh Yang Ye, periksalah sendiri. Yang Ye menutup matanya sedikit, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk membukanya sekali lagi. Dalam sekejap, pedang yang tak terhitung jumlahnya yang bagus seperti jarum melonjak keluar dari dalam dirinya, dan itu langsung membentuk baju besi hitam yang benar-benar menyelimuti dirinya. Tidak ada satu celah pun di antara mereka. Baju besi itu telah menyelimuti dirinya sepenuhnya sampai matanya bahkan tertutup oleh selaput yang lembut dan tak terlihat. Selain itu, selaput sebenarnya berada di peringkat surgawi. Juga bisa dikatakan bahwa seseorang hanya bisa menggunakan kekuatan untuk menembus SWOT armor. Selain itu, tidak ada cara lain. Yang Ye bergerak sedikit, dan banyak raungan pedang langsung bergema di sini. Armor yang sangat kuat. Gumpalan kegembiraan melintas di mata Yang Ye. Armor itu tidak terasa tidak nyaman sama sekali saat dia memakainya, dan itu hanya terasa seperti menyatu dengannya. Sementara itu, Penatua Hu berkata, ini tidak akan menjadi masalah besar jika hanya itu kemampuannya. Alasan disebut pedang armor adalah karena itu hanya cocok untuk pembudidaya pedang. Coba tuangkan niat pedang Anda ke dalamnya. Yang Ye dengan cepat menuangkan pedang Void Ring-nya ke dalam armor. Dalam sekejap, seluruh baju besi benar-benar tampak seperti hidup kembali, dan banyak raungan pedang bergema tanpa henti dari Yang Ye. Pada saat yang sama, setiap jarum pedang di baju besi Yang Ye mulai bersinar, sinar cahaya melesat setengah sentimeter ke depan sebelum mereka mulai terhubung satu sama lain, dan mereka membentuk penghalang cahaya yang menyelimuti Yang Ye.
Penghalang cahaya tampaknya cukup tipis dari luar, tapi bukan itu masalahnya sama sekali. Penghalang cahaya terbentuk dari setidaknya 10.000 sinar cahaya, dan sebenarnya ada lebih dari 10.000 lapisan cahaya di sana yang baru saja terkondensasi bersama. Penatuahu dan Daoisgu bertukar pandang ketika mereka menyaksikan adegan ini, dan mereka melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Beberapa saat berlalu sebelum ekspresi rumit melintas di mata Penatuahu, "Nak, akhirnya aku menyadari bahwa mungkin kamu adalah satu-satunya yang benar-benar dapat mengeluarkan kekuatan dari baju besi ini. Bahkan seorang Sein akan menemukan bahwa penghalang cahaya itu mustahil untuk ditembus dengan mudah, dan bahkan jika penghalang cahaya itu dihancurkan, Anda masih memiliki baju besi untuk melindungi Anda. Anda bisa dikatakan lebih seperti kura-kura daripada kura-kura itu sendiri." Taoisgu menyeringai, armor ini akan berada di sekitar tingkat rendah dari peringkat surgawi jika digunakan oleh pembudidaya pedang biasa, tetapi karena niat pedang peringkat Void Anda, itu sama sekali tidak kalah dengan harta peringkat Divine tingkat menengah. Yang Ye mengangguk setuju. Begitu niat pedang Void Rank-nya melonjak ke dalam pedang armor, itu mirip dengan menghirup kehidupan ke dalam baju besi, dan kekuatan baju besi itu berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Kemampuan pertahanan pedang armor bisa dikatakan telah sepenuhnya melampaui kubus dimensi. Penatuahu berkata, itu juga bisa digunakan untuk menyerang. Cobalah. Yang Ye mengangguk dan mengeluarkan perintah di dalam hatinya. Sebuah raungan pedang bergema saat sword armor tiba-tiba mulai terbelah, dan itu berubah menjadi ribuan sinar cahaya yang melesat ke udara. Atap paviliun meledak terpisah, dan sinar cahaya itu melesat ke langit dan sepertinya berniat untuk merobek bahkan langit. Sementara itu, Penatuahu tiba-tiba berteriak tanpa sadar, "Berhenti sekarang." Yang Ye sedikit tertegun. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat dengan hati-hati, dia menyadari bahwa formasi pedang yang melindungi gunung sepertinya telah melengkung karena benturan, dan sepertinya formasi itu akan hancur kapan saja. Yang Ye kaget, dan dia buru-buru mengeluarkan perintah di dalam hatinya. Dalam sekejap, sinar cahaya turun dari langit, dan kemudian mereka melonjak ke Yang Ye dan membentuk pedang armor sekali lagi. Penatuahu menghela nafas lega dan berkata, "Tidak mungkin itu menjadi begitu kuat sebelum ini, tetapi kekuatannya telah meningkat hingga batasnya karena niat pedang Void Rank yang Anda miliki. Bahkan kami tidak akan berani bertindak sembarangan saat menghadapi baju besi itu saat berada di tangan Anda. Karena hanya niat pedang Void Rank-mu yang cukup untuk melukai kita dan ditambah dengan jarum pedang itu, kita mungkin akan terluka parah atau bahkan kehilangan nyawa kita jika kita bahkan sedikit ceroboh." Cahaya kegembiraan berkedip di mata Yang Ye. Tak perlu dikatakan, itu sangat kuat dan berguna. Tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa Anda pasti bisa membunuh seorang Sein dengan baju besi yang Anda miliki sementara itu. Penatuahu berbicara dengan serius, kekuatan dan kemampuan orang suci tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Terutama para orang suci dari generasi yang lebih tua. Mereka memiliki segala macam kemampuan yang luar biasa. Belum lagi Anda, bahkan surga takut pada mereka. Jadi, Anda harus berhati-hati jika bertemu dengan orang suci di masa depan, dan Anda tidak boleh ceroboh sama sekali. Saudaraku benar, Taoisgu berkata, "Nak, aku tahu kamu sangat percaya diri dengan kemampuanmu, tapi kamu benar-benar tidak bisa ceroboh jika bertemu dengan seorang suci. Selain itu, ada celah kekuatan di antara orang suci. Beberapa orang suci senior bahkan mampu melawan banyak orang suci sendirian. Jadi, berhati-hatilah agar aku tidak harus menguburmu suatu hari nanti." Yang Ye melirik mereka, dan hatinya terasa hangat. Dia segera mengangguk dan tersenyum, "Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu." Ketika dia berbicara sampai titik ini, Yang Ye menatap keempat pilar cahaya lainnya, dan niatnya jelas. Sudut-sudut mulut Penatuahu bergerak sedikit, dan waktu yang lama berlalu sebelum dia menarik napas ringan. "Baik, pada akhirnya mereka hanya akan dipinjamkan kepadamu." Penatuahu melambaikan tangan kanannya, dan salah satu pilar cahaya hancur. Sinar lampu hijau terbang keluar dari dalamnya dan melayang di depan mereka. Lampu hijau menghilang, dan pedang muncul di depan mereka. Pedang itu panjangnya sekitar 1 meter, lebar 2 jari, dan hijau giok. Itu sangat bagus, dan itu memancarkan cahaya hijau samar. Selain itu, tidak ada yang istimewa dari itu. Itu disebut Jade Drop, dan itu adalah pedang peringkat surgawi tingkat rendah yang disempurnakan dari bahan dan energi misterius.
Pengguna pedang dapat menggunakan pedang tersebut untuk menggunakan energi langit. Begitu dia selesai berbicara, Penatuahu berbalik dan melambaikan tangan kanannya. Salah satu pilar cahaya lainnya hancur, dan kemudian pedang lain muncul di depan mereka. Pedang itu memiliki panjang yang mirip dengan jade drop, dan satu-satunya perbedaan adalah warnanya. Warnanya kuning tua. Penatuahu melanjutkan, itu disebut Yellow Springs, dan itu adalah pedang Divine Rank tingkat rendah yang juga dimurnikan dari bahan dan energi misterius. Ini pasangan dengan jade drop. Pengguna pedang ini dapat menggunakan energi bumi. Jika kedua pedang digunakan bersamaan, itu setara dengan memanfaatkan energi langit dan bumi. Biar saya jelaskan seperti ini. Jika Anda menjalankan teknik Daoreng dan meningkatkannya dengan energi langit dan bumi, maka teknik Daoreng akan sebanding dengan teknik peringkat surgawi. Yang Ye tiba-tiba bertanya, bagaimana jika saya menjalankan teknik peringkat surgawi tingkat rendah dan meningkatkannya dengan energi langit dan bumi? Penatuahu menjawab, saya tidak tahu. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak sedikit, dan dia berbicara dengan heran, apakah tidak ada yang pernah menggunakannya? Penatuahu mengangguk, benar. Karena mereka memiliki persyaratan yang keras terhadap level niat pedang pengguna. Hanya niat pedang kuasa Void Rank yang hampir tidak bisa mengendalikan mereka. Sementara Master Pedang memiliki niat pedang peringkat kekosongan kuasi, dia memiliki pedangnya sendiri. Jadi, dia tidak tertarik pada mereka. Anda akan mendapatkan keuntungan darinya sekarang. Aku tidak akan mempermalukan mereka. Yang Ye mengulurkan tangannya dan memberi isyarat pada mereka setelah dia selesai berbicara. Kedua pedang itu langsung masuk ke genggamannya. Tapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mulai gemetar hebat, dan mereka sepertinya berniat untuk berjuang melepaskan diri dari cengkeramannya. Namun, mereka segera menjadi tenang ketika niat pedang peringkat Void Yang Ye melonjak ke dalam diri mereka. Yang Ye memegang jade drop di tangan kirinya dan Yellow Springs di tangan kanannya. Yang Ye sangat bersemangat karena keduanya adalah harta peringkat surgawi, dan itu adalah pedang dengan dua pedang ini yang dimilikinya, dan ditambah dengan pedang armor dan kubus dimensi, itu setara dengan memiliki 4 harta peringkat surgawi. Tentu saja, itu masih sedikit tidak cukup baginya untuk membantai seorang Saint dalam pertarungan langsung. Jadi, Yang Ye melihat ke arah dua pilar cahaya yang tersisa. Kali ini, dia bermaksud mempersenjatai dirinya dengan gigi. Penatuahu tidak ragu untuk melambaikan tangan kanannya, dan salah satu pilar cahaya itu hancur sebelum sebuah benda muncul di depan Yang Ye. Mata Yang Ye langsung terbuka lebar saat melihatnya. Apa itu? Itu di kelas menengah dari peringkat surgawi. Ia mampu menghapus matahari, merobek langit hingga terpisah benar, itu tidak akan berhasil. Ini tidak dapat dipinjamkan kepada Anda. Itu terlalu berharga. Suara Penatuahu bergema sekali lagi. Terima kasih.